Jin ini mampu masuk ke dalam perut wanita yang sedang hamil di waktu janin dalam kandungannya itu sedang tumbuh. Jadi dia ini akan menendangnya sehingga si ibu hamil ini mengalami keguguran. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih jumpa lagi dengan aku Tian. Dan oke, di video aku kali ini aku bakal membahas tentang sosok jin yang bernama Ummu Sibian. Nah, kalian udah tahu belum Ummu Sibian ini siapa? Jadi Ummu Sibian ini adalah sosok jin perempuan yang sering banget ngeganggu ibu hamil dan juga anak-anak kecil. Nah, jadi nih buat kalian yang punya anak kecil nih, nonton ini sampai habis ya, jadi biar kalian tahu. Tapi daripada aku ketemunya Ummu Sibian, aku lebih baik ketemu Nisa Sabian sih. Oh, cik. Garing banget. Ya udahlah, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja bahas ceritanya tentang sosok jin yang bernama Ummu Sibian. Tapi sebelum itu, kalau kalian suka, kalian tinggal like, comment, and subscribe. Jadi jangan di skip sedikit pun. Nah, jadi siapa sih sosok jin yang bernama Ummu Sibian ini yang pernah bertemu dengan Nabi Sulaiman? Jadi menurut sumber yang aku baca dan aku cari-cari nih, katakan dalam beberapa kisah yang udah banyak banget kesebar di masyarakat, setan yang mengganggu itu bernama Ummu Sibian atau bisa dibilang ibu penyakit sawan. Jadi si Ummu Sibian ini adalah sosok jin perempuan tua yang suka banget ngeganggu ibu hamil dan juga anak-anak bayi ataupun anak-anak kecil yang masih berusia kurang dari 2 tahun gitu guys. Selain itu sih yang aku baca, jin ini juga bisa bertukar-tukar wajahnya sesuai kemauan dia gitu loh. Jadi dia bisa menyerupai suami kita, orang tua kita gitu. Ya, lu bayangin deh kalau misalnya dia lagi di rumah tiba-tiba ada yang ngetok-ngetok suami lu, ternyata itu bukan suami, melainkan si Ummu Sibian. Ya, nggak bisa ngebayangin, nauzubillah min zalik ya, jangan sampai. Jadi si jin ini juga datang ketika menjelang maghrib tiba gitu. Jadi makanya kenapa kalau orang-orang dulu tuh kalau misalnya selepas maghrib tuh kita disuruh nutup pintu, nutup jendela gitu, ya kan? Karena ya takut datang orang si Ummu Sibian juga sih. Maksudnya kan pasti banyak banget kayak makhluk-makhluk seperti itu gitu ya, datang selepas maghrib, ya kan? Makanya kita sering banget disuruh nutup pintu, nutup jendela, karena mewanti-wanti gitu. Nah, untuk ciri-ciri si Ummu Sibian ini seperti apa sih? Oke, kita langsung masuk aja. Ciri-ciri si Ummu Sibian. Dikatakan Ummu Sibian ini adalah sosok jin perempuan tua yang memiliki ciri-ciri sangat menakutkan guys. Perempuan tua ini juga memiliki rambut beruban dan juga dengan bola mata dia yang berwarna biru, dua keningnya bertanduk dan betisnya itu juga kecil gitu loh. Rambutnya kusut, mulutnya juga menganga dan mengeluarkan pucuk api dan bisa memecahkan benda besar dengan petikan suaranya. Lu bisa ngebayangin gak sih? Jangan sampai ya, nauzubillah min zalik dah. Maksudnya ngeliat dari ciri-cirinya aja kayak bisa ngebayangin sih seremnya kayak gimana si Ummu Sibian ini ya. Nauzubillah min zalik, jangan sampai kita ketemu seperti itu. Nah, jadi si Ummu Sibian ini juga punya target guys. Kita langsung aja masuk ke target jin Ummu Sibian. Jadi seperti yang diceritakan dalam kisah jin Ummu Sibian dengan Nabi Sulaiman, kalau si jin Ummu Sibian ini juga punya target guys. Jadi target utamanya dia adalah anak-anak bayi baru lahir dan juga anak-anak yang usianya itu kurang dari 2 tahun. Jadi dia itu suka sering ngecelakain itu loh guys. Nah, selain anak-anak, dia ini juga punya target lagi guys. Dia ini sering banget mencelakakan ibu hamil. Yang aku baca gitu ya, di sini jin ini mampu masuk ke dalam perut wanita yang sedang hamil di waktu janin dalam kandungannya itu sedang tumbuh. Jadi dia ini akan menendangnya sehingga si ibu hamil ini mengalami keguguran. Jadi emang jin ini tuh mampu masuk ke dalam kandungan ibu hamil untuk menggugurkannya guys. Sosok jin Ummu Sibian ini selain bisa mencelakakan anak-anak bayi dan anak-anak kecil, selain itu juga ibu hamil, dia ini juga bisa mencelakakan perempuan yang sedang ingin punya momongan. Jadi memang dikatakan di sini yang aku baca, jin ini bisa masuk ke dalam rahim perempuan yang sedang ingin punya momongan atau promil. Dengan si jin ini masuk ke dalam rahim perempuan itu dengan menyumbat atau mengikat rahim tersebut agar tidak bisa hamil. Amat nih.
Ya Allah, nauzubillah min dzalik ya guys. Lagi-lagi kita nauzubillah min dzalik bisa ketemu sama sosok-sosok jahat seperti itu ya. Nah, ada pun juga tanda-tanda jika terkena gangguan jin umusibian ini guys. Bagaimana sih tandanya jika seorang bayi ini terkena gangguan jin umusibian? Nah, diantaranya nih guys, bayi ini menangis atau melalak. Matanya itu terbelak memandang ke atas atau sudut tertentu. Terus juga anak-anak jatuh seakan-akan ada yang ngedorong, juga sambil ngegeretukin gigi gitu loh guys, sampai berulang-ulang kali. Dan demam panas hanya setelah asar sampai sebelum subuh. Nah, akibat dari gangguan tersebut, bayi ini atau anak tersebut akan mengalami hal seperti kayak sawan tangis, terus juga overaktif, nakal, keras kepala, terus juga males. Nah, ada pun juga tanda-tanda wanita hamil yang terkena gangguan jin dari umusibian ini. Yang pertama, dia ini ngerasain sesak dada, terutama setelah waktu asar yang mungkin berangsur sampai tengah malam. Terus juga ibu hamil ini juga ngerasain kusut banget pikirannya, dan dia juga bisa mengalami sakit di bagian tulang-tulang belakang loh. Dan si ibu hamil ini bisa bermimpi dengan mimpi yang sangat menakutkan. Nah, itu dia tadi kurang lebih tanda-tanda terkena gangguan dari jin umusibian itu. Nah, di sini juga yang aku baca, jin umusibian ini pernah bertemu dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman yang melihat sosok jin tersebut langsung bertanya pada jin tersebut, "Siapa kamu? Apa kamu manusia atau jin? Karena aku tidak pernah melihat orang sepertimu." Nah, lalu kemudian si jin ini menjawab, "Akulah umusibian yang dapat menguasai ke atas anak Adam, lelaki dan perempuan. Aku bisa masuk ke rumah-rumah, bisa berkokok seperti ayam, menyalak seperti anjing, melengut seperti lembu, bersuara seperti keledai dan kura-kura, dan bersiul seperti ular." Taduh, kenapa jadi ngomongnya kayak baca puisi nih? Yaudah next ya. Adapun juga hadis Al Hasan bil Ali yang menyebutkan umusibian ini, barang siapa yang dikaruniai seorang anak, lalu ia mengazani pada telinga kanannya dan beriqamat pada telinga kirinya, niscaya anak itu tak akan dimudaratkan atau dibahayakan oleh umusibian. Diriwayatkan oleh Abu Ya'la, di dalamnya terdapat seorang rawi yang bernama Marwan bin Salim Al-Ghifari. Nah, itu dia tadi guys, kurang lebihnya tentang sosok jin umusibian itu. Tapi nih ya, dari semua kesimpulannya, ternyata cerita tentang umusibian yang bertemu dengan Nabi Sulaiman masih dikatakan apa? Masih dikatakan palsu. Jadi kalau misal kalian mau cari tahu lebih dalam, kalian bisa searching aja di internet. Nah, di sini nih yang aku baca kesimpulannya. Tadi kan ada sebuah hadis ya yang aku bacakan. Sebenarnya hadis ini adalah hadis maudhu atau palsu, guys. Karena dua rawinya yang dikenal sebagai pendusta atau yang suka memalsukan hadis gitu. Jadi kisah pertemuan Nabi Sulaiman dengan umusibian ini adalah sebenarnya kisah palsu dan riwayat yang tidak diketahui asal usulnya dalam kitab-kitab hadis. Jadi di dalam Islam ini memang kita diwajibkan meyakini adanya makhluk gaib yang bernama jin. Namun perlu dipahami bahwa menetapkan nama tertentu dalam sifat khusus bagi seorang jin umusibian misalnya ya, harus didasari oleh dalil dari Al-Quran dan hadis yang sahih, bukan hadis yang doif atau lemah. Jadi kalau misalnya kalian mau cari tahu tentang di dalamnya umusibian ini, kalian bisa banget searching di internet. Adapun si sosok jin umusibian ini wallahu alam ya. Ingat, kita sebenarnya minta perlindungan kepada Sang Maha Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Minta perlindungan sebanyak-banyaknya. Semoga kita tidak bertemu dengan sosok jahat seperti itu. Karena sesungguhnya derajat kita lebih tinggi dibandingkan mereka, guys. Jadi ya, daripada kita mencari tahu tentang umusibian ini, lebih baik kita nontonin Nisa Sabian. Oh, asik. Ya kan? Ya udahlah, mendingan kita banyak-banyak sholawatan, zikir yang banyak. Semoga kita terlindung dari hal-hal seperti itu ya. Nah, itu dia tadi kilas tentang umusibian ini yang masih katakan ya masih mempunyai hadis yang lemah gitu. Kalau kalian mau lebih tahu lebih dalamnya, kalian bisa searching aja di internet karena udah banyak banget tentang si umusibian ini. Oke. Dan itu dia tadi sekilas tentang umusibian yang aku bacakan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua untuk kita jadi lebih banyak-banyak meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allah. Dan semoga kita terlindungi dari mara bahaya, dan semoga anak-anak kita ataupun kita yang lagi hamil ataupun yang sedang program hamil, semoga kita selalu dilindungi. Oke? Nah, itu dia tadi video aku kali ini. Semoga dapat membantu. Kalau kalian suka, kalian tinggal like, comment, and subscribe. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.